Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji menyembah Dia. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang peduli akan keberadaan kami Yesus. Haleluya Yesus. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Yesus, terima kasih Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Di kesempatan yang kali ini saya ingin membagikan beberapa refleksi yang saya dapatkan di masa-masa pandemi ini. Yang pertama tentang bagaimana Tuhan yang memiliki hidup dan mati kita dan juga Dia yang menuntun jalan hidup kita. Baru-baru ini salah satu teman dekat saya meninggal karena COVID-19. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan sekali untuk saya, untuk teman-teman saya,
karena dia masih muda, dia masih sehat, dan kemudian dia hanya 1 minggu kurang di rumah sakit, dan yang kami rasakan adalah dia akan baik-baik saja, tetapi tidak seperti itu. Dan dengan kejadian ini yang terjadi, ini membuat saya betul-betul berpikir kembali bagaimana Tuhan itu yang memiliki hidup dan mati kita, dan bagaimana Tuhan itu betul-betul berkuasa atas segalanya di masa-masa yang seperti ini. Dunia berjalan dan kemudian kita begitu sibuk dengan kesibukan kita, seringkali kita lupa bagaimana berkuasanya Tuhan di dalam hidup kita ini. Dan di masa yang seperti ini, saya merasa bahwa suara Tuhan dan juga Injil Tuhan, segala pujian-pujian tentang Dia itu begitu terasa nyata, begitu rasanya berbicara untuk kita semuanya. Yang kedua adalah tentang mengucap syukur. Di dalam pekerjaan saya sebagai guru dan juga seorang ibu, rasanya tidak mudah buat saya untuk menjalani ini semua. Tetapi yang saya rasa adalah, oh ini berat karena saya membandingkan dengan orang lain yang mungkin dengan pekerjaan guru, home learning, itu tuh terasa mudah buat mereka karena semuanya itu enteng. Tetapi dengan ekspektasi yang cukup berat di sekolah saya merasa banyak mengeluh karena ini. Tetapi saya lupa bagaimana orang lain yang tidak memiliki penghasilan bulanan karena situasi yang seperti ini, apalagi juga memiliki istri yang di rumah dan kemudian anak-anak, dan kalau mereka tidak memiliki tabungan, bagaimana mereka bisa hidup. Itu yang sebetulnya membuat saya begitu sadar akan bagaimana Tuhan telah memberkati saya dengan pekerjaan saat ini, dengan waktu yang saya bisa habiskan dengan Deo, dengan Danika lebih banyak lagi. Suatu hari saya ingat bagaimana saya ketika di hari-hari normal saya selalu saya berpikir bahwa kapan ya saya bisa bangun pagi bersama Danika dan kemudian bisa main bersama dia sebelum saya memulai hari saya. Dan ini adalah masa-masanya dan ini adalah waktunya. Dan itu yang harus saya pikir bahwa di dalam masa yang sulit ini yang saya harus nikmati, harus saya syukuri. Ini adalah anugerah yang sangat besar, bagaimana Tuhan itu memberikan anugerah waktu untuk saya bersama Danika untuk melihat dia bertumbuh, berkembang dari setiap hal-hal yang kecil. Saya sangat bersyukur akan itu. Dan yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana di masa-masa sulit yang kita akan hadapi dan saat ini kita hadapi, pasti ada hal-hal yang bisa kita syukuri, dan mari kita berfokus kepada hal itu dan juga melihat itu sebagai anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Dan saya berharap bahwa kesaksian saya bisa memberkati dan juga menguatkan kita semua di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan siapkan hati. Haleluya Yesus. Kau adalah Allah kami yang setia, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kehidupan kami. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari
Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku yang setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan telah memberkati kami, dan sebentar kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan naikkan kami, urapi dan berkati kami. Mari Roh Kudus bimbing kami semua, untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Segala hati pikiran kami biarlah boleh bertaut kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Seperti gambar yang Bapak Ibu Saudara lihat di layar, apa yang kita lihat adalah salib. Di salib inilah terpampang lambang kasih, lambang kesetiaan, dan lambang ketaatan. Tritunggal yang tak terpisahkan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan, kasih, dan kesetiaan itulah yang merupakan janji setia Tuhan. Pada minggu ini, tema yang diberikan kepada saya adalah kesetiaan Tuhan kepada Daud. Kita akan baca dalam Mazmur 89 ayat 1 sampai ayat 19. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Erahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya. Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan?
yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surga. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh dengan lengan-Mu yang kuat. Engkau telah mencerabaikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan dan Raja kita, kepunyaan yang kudus Israel. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita telah baca, yang kita dengarkan, tujuan daripada Ethan, si pemimpin pujian, melantunkan pujian untuk kita mengenal kesetiaan Tuhan, untuk kita mengenal kasih setia yang dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan tegak di langit. Oleh karena itu, perjanjian Tuhan, perjanjian untuk anak cucu kita, berarti kita dijamin sepenuhnya pada ayat 5 tadi. Keturunan kita pun dijamin. Pengagungan Tuhan, kesetiaan kepada orang-orang kudus. Anda dan saya orang-orang percaya saat ini yang dimuliakannya. Tidak ada yang sejajar dengan Tuhan dimanapun. Allah yang sangat disegani. Siapa yang kuat seperti Allah kita? Pada ayat 10 dikatakan Tuhanlah yang mengatasi segala kecongkakan gelombang laut. Bumi semua adalah ciptaannya. Seperti ayat 13 mengatakan segala penjuru Tuhan yang menciptakan. Tuhanlah yang punya tangan yang kuat dan perkasa. Jika kita takut, berdoalah. Hukum kasih setia Tuhan punyanya Tuhan. Jika kita lemah, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai untuk Tuhan. Karena itu kita harus senantiasa memuji Tuhan. Memuji dan mengagungkan Tuhan sepanjang hari. Seperti yang Daud katakan, dia 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Tuhanlah perisai kita, kepunyaan kita, perlindungan kita lah. Kita berlindung kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Ethan sang pemimpin pujian melantunkan pujian pengajaran tentang kesetiaan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan itu setia akan janjinya. Dia tidak pernah mengingkarinya. Ethan mengajarkan kita senantiasa agar kita ingat akan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji setia kepada Daud dan keturunannya. Oleh karena itu Ethan senantiasa memuji Tuhan, mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah berjanji setia kepada Daud dan keturunannya. Dan janji itu dinyatakan hingga saat ini Anda dan saya adalah keturunannya. Ini adalah penting bagi kita semua pelayan Tuhan. Ini adalah penting bagi kita semua orang percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang janjinya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita sering meminta kepada Tuhan, dan kita pula yang sering
dan sangat sering mengingkarinya setelah semuanya dijadikan, setelah semuanya berjalan dengan baik. Betapa kita sangat sering mengingkari apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sudahkah kita melakukan apa yang kita komitmenkan? Apa yang kita lakukan dengan setia, apa yang kita janjikan kepada Tuhan pada saat kita datang kepada Tuhan di awal dulu. Kita bersimpuh di bawah kakinya, kita memohon pertolongan Tuhan, kita berjanji A sampai Z. Adakah kita sudah setia melakukannya? Belajarlah seperti Daud. Dia senantiasa mentaati perintah Tuhan. Dia dengan setia merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dia senantiasa memuji serta meninggikan Tuhan. Inilah contoh yang baik. Inilah contoh yang membuat Tuhan bertaut kepada Daud. Sudahkah kita juga melakukannya? Maukah kita melakukannya? Daud sangat mengerti. Daud sangat pandai mengambil hati Tuhan. Karenanya tak heran dia menjadi raja yang sangat diberkati. Anda bisa baca dalam 1 Tawarikh 29. Di situ dikatakan, dijelaskan bahwa Daud mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bukan sembarangan, bukan asal-asalan, tetapi dia memberikan yang sepenuhnya. Apa yang dia mampu, dia akan buat. Apa yang dia punya, dia berikan. Yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan. Siapakah dia sebelum menjadi pahlawan? Siapakah Daud sebelum menjadi raja? Dia sama dengan Anda dan saya saat ini. Cuma bedanya dia hanya mau melakukan dengan penuh berani. Dia hanya berani mengandalkan yang terbaik untuknya. Dan dia mau memberikan yang terbaik. Dan dia mau mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Dia memberikan sepenuh hati kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan kita singkat pagi hari ini. Sudahkah kita mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan dengan berani, dengan sepenuh hati kita? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah kita sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh yang terbaik buat Tuhan? Inilah saatnya kita mengambil bagian dan pengharapan kita dengan sepenuh hati, dengan setia, dengan penuh pujian, dengan penuh kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jikalau kita mau dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, saudara dan saya akan diberkati. Berkat yang luar biasa. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara, dengar baik-baik. Jikalau kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia setiap perintahnya yang disampaikan kepadanya kita pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa dan berkat akan datang kepada kita. Jangan kita berbalik-balik, kita mengejar berkat, begitu sudah diberkati kita uber terus-terusan, tapi kita harusnya lebih lagi memuliakan Tuhan. Minggu lalu kita sudah dengan sukacita merayakan Paskah. Minggu lalu kita sudah melihat begitu tegar Kristus disalib. Minggu lalu kita rasakan
betapa Tuhan begitu baik menebus kita di salibnya. Rasa syukur dan terima kasih sajakah yang kita tinggikan, yang kita ucapkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, salib itu adalah tanda janji setia Tuhan kepada kita umatnya. Di dalamnya terkandung kasih dan ketaatannya. Tidak percuma, tidak kebetulan gereja ini. Begitu Anda masuk dalam gereja ini, Anda akan melihat salib yang besar di atas sana. Salib yang kokoh. Itulah tandanya janji setia Tuhan. Itulah tandanya kasih dan kesetiaannya dan ketaatannya ada di dalam jemaat di tempat ini. Sekarang bagian kita, apa yang kita rasakan setelah kita melihat salib ini? Apa yang kita rasakan setelah kita melihat salibnya? Apa yang kita rasakan pada saat kita nonton video klip, nonton video tentang Passion of Christ dalam seminggu lalu itu kita sering dikirimin di mana-mana. Di TV ditayangkan, apakah yang kita rasakan? Yang jadi pertanyaan pagi hari ini adalah, tertancap dengan kuatkah janji kita kepada Tuhan? Seperti salib itu tertancap dengan kuat, apakah janji kita juga dengan kuat tertancap kepada Tuhan? Seperti saudara tahu, salib itu berpalang. Sejajar kokohkah kasih kita kepada Tuhan? Palang itu adalah sejajar. Seperti kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita juga mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Sejajar kokohkah kasih kita kepada Tuhan? Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita kembali datang kepada Tuhan, di mana kita mempunyai banyak waktu saat ini. Mestinya Anda dan saya mesti dapat banyak waktu memuji, banyak waktu untuk menyembah, banyak waktu untuk berdoa, banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, dibanding dengan banyak waktu untuk kegiatan lainnya. Buka medsos, nonton ini, itu, COVID, corona, dan lain-lain. Yang menimbulkan ketakutan. Tetapi pada saat kita datang, banyak waktu untuk memuji Tuhan. Kita banyak waktu menyembah Tuhan. Kita banyak waktu belajar baca firman Tuhan bersama keluarga kita. Maka kekuatan dan kekuatan merasuki kita. Dan kita menjadi berani. Dan kita tidak takut dan tidak khawatir. Ketaatan serta penundukan diri adalah sangat penting untuk memenuhinya. Submission and surrender tidak bisa ditawar kalau kita mau ikut Tuhan. Kesimpulan penutup, di saat ini yang paling baik bagi kita sekeluarga. Banyak waktu kita membuat sesuatu yang baru. Kita bisa berdoa bersama, kita bisa membaca firman bersama, kita bisa merenungkan bersama, kita bisa memuji Tuhan bersama. Karena inilah waktu yang sesungguhnya dinamakan Family Stay. Waktu untuk keluarga, di mana keluarga dipulihkan, di mana keluarga kembali bersama-sama, di mana Anda belum pernah melakukannya selama ini, tapi sekarang Anda melakukannya. Di mana dulu kita canggung untuk berdoa bersama, tapi saat ini kitalah waktunya. Jangan lewatkan waktu kebersamaan yang baik ini, yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan, untuk mengerti kehendak, untuk mengerti rencananya dalam hidup kita. Mari kita kembali berlaku setia. Mari kita berlaku taat. Mari kita kembali melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, agar kita dipenuhi kekuatan baru. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Allah menjaga kita senantiasa. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami berdoa
beribadah walaupun melalui visual. Tapi kami percaya Tuhan sumber segalanya bagi kami. Oleh karena itu urapi kami semua Tuhan, untuk kami mengerti dan kami berani dan sepenuh hati dan taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.